Alhamdulillah partisipasinya sudah 19 orang, tadi bahkan ada 22 orang, mungkin sebagian ada yang keluar. Saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu pada seminar yang saya lakukan. Nah, pertama-tama acara pada hari ini adalah sebentar saya share. Sudah. Ampun. Oke, matur nuwun. Sekarang atau ini. Nah, terima kasih telah hadir pada seminar saya, yaitu dalam seminar PTK yang berjudul Penerapan Inquiry Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar dalam subtema Peredaran Darahku Sehat, kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas, Temanggung tahun ajaran 2020-2021. PTK yang saya buat ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari PPG gelombang 2 tahun 2020. Nah, acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga seminar PTK, acara yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan berdoa bersama menurut ajaran dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Andayana, kami persilahkan. Monggo Pak Andayana. Tapi kok tim diki kok mboten ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru peserta seminar, yang saya hormati Ibu Atik Kurnia Jayanti yang telah seminar. Pada saat ini Ibu Kurnia Jayanti melaksanakan dengan seminar yang sungguh-sungguh. Semoga dapat. Sampun nggih. Oh nggih. Terima kasih Pak Andayana selaku yang mewakili kepala sekolah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu seminar PTK yang telah saya lakukan. PTK yang saya lakukan yaitu berjudul Penerapan Inquiry Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar subtema Sistem Peredaran Darahku Sehat kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas tahun ajaran 2020-2021. Nah, dalam PTK yang saya lakukan, latar belakangnya adalah dari hasil observasi keaktifan peserta didik dalam belajar sangatlah menurun drastis, terlebih-lebih selama belajar daring. Jadi selama belajar daring ini, guru sulit untuk mewujudkan kegiatan dan memilih model yang dapat memicu kreativitas dan keaktifan belajar peserta didik. Pembelajaran hanya biasanya berlangsung satu arah tanpa adanya umpan balik. Nah, itu kesulitan yang saya hadapi dalam pembelajaran daring ini. Kemudian, batasan masalahnya yaitu subjek penelitiannya yaitu adalah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas. Objek penelitiannya adalah penerapan inquiry terbimbing untuk meningkatkan keaktifan belajar, subtema sistem peredaran darah. Materi pokoknya yaitu materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah subtema sistem peredaran darah sehat. Parameternya adalah setelah menerapkan inquiry terbimbing adalah mencapai KKM sebesar 75. Dari batasan masalah dan dari batasan dan latar belakang masalah yang saya hadapi, kemudian dirumuskan masalah, yaitu berdasarkan masalah yang ada di atas, penulis mendefinisikan beberapa masalah, yakni apakah penerapan inquiry terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar subtema sistem peredaran darahku sehat kelas 5
SD Negeri 3 Ngetas Temanggung tahun ajaran 2020-2021. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu, terima kasih kepada Pak Yono yang sudah bergabung. Tujuan penelitiannya adalah, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana metode inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas subtema Sistem Peredaran Darahku Sehat. Kemudian manfaat penelitiannya bagi siswa meningkatkan keaktifan pada pembelajaran kelas 5 subtema Sistem Peredaran Darahku Sehat. Manfaat yang kedua, meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran kelas 5 subtema Sistem Peredaran Darahku Sehat. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang peningkatan keaktifan belajar siswa kelas 5 dalam subtema Sistem Peredaran Darahku Sehat melalui inquiry terbimbing atau disingkat atau dalam bahasa lain with inquiry and force. Kajian pustaka yang saya ambil yaitu tentang inquiry, tentang inquiry terbimbing menurut Howard dan Jones, yang beliau menyampaikan diaplikasikan metode pembelajaran inquiry diaplikasikan terhadap peserta didik yang belum pengalaman belajar. Sebagian besar perencanaan dalam kegiatan pembelajaran maupun penelitian dilakukan oleh guru. Guru memberikan sebuah persoalan atau masalah dan peserta didik memecahkan sendiri masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian kajian teori yang kedua yaitu tentang hasil belajar. Saya ambil atau saya cuplik menurut Sujana tahun 2012 bahwa dia menyampaikan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar atau proses belajar. Istilah hasil belajar tersusun antara dua kata, yakni hasil dan belajar. Menurut Hasan Alwi tahun 2003, hasil berarti sesuatu yang dibuat atau dijadikan oleh suatu usaha, sedangkan belajar mempunyai banyak pengertian, diantaranya adalah belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam diri sendiri setelah melalui proses. Pada deskripsi awal, sebelum kami melakukan penelitian ini, kami melakukan pembelajaran. Siswa cenderung tidak menunjukkan hasil belajar dan aktif belajar yang baik dalam pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem peredaran darahku sehat. Hasil belajar pada kondisi awal, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2020, sangatlah rendah, yaitu KKM-nya atau capaian hasil belajar yang dilakukan, yang kami peroleh hanya 68. Kemudian kami menerapkan inquiry terbimbing dalam pembelajaran. Kemudian pada siklus 1, rata-rata yang kami peroleh ulangan hariannya meningkat menjadi 74,8. Kemudian rata-rata keterampilan, yaitu keterampilan membaca pantun, ada menggambar organ peredaran darah itu meningkat menjadi 75,5 dan untuk menggambarnya 72,7. Dari ketiga pengetahuan dan evaluasi ini, saya rata-rata kemudian mencapai 73,4. Walaupun ini sudah naik, namun belum mencapai target karena target yang saya ingin capai adalah 75. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan ke siklus kedua. Pada siklus kedua ini, saya juga menerapkan inquiry terbimbing. Kemudian, rata-ratanya sudah mulai meningkat secara sangat signifikan, yaitu mencapai 91,9 untuk evaluasi, kemudian untuk kegiatan keterampilan menyanyi 90,1, membaca pantun 86,2, menggambar 86,9. Dari keempat nilai ini dicapai ke seluruh rata-rata menjadi 80,8. Jadi sangat signifikan sekali. Jika kami bandingkan pada siklus 1 dan siklus 2, maka kita lihat pada diagram untuk ketuntasan belajar. Untuk yang biru itu yang sudah tuntas dan yang merah itu yang belum tuntas. Pada siklus 1, ketuntasan belajar mencapai sekitar 8 anak, sehingga yang belum tuntas itu sekitar 5 anak. Sedangkan pada siklus 2, itu alhamdulillah sudah 100% mencapai KKM atau sudah 100% tuntas. Dari
penelitian yang saya lakukan, saya ambil kesimpulan bahwa hasil belajar subtema sistem peredaran darahku sehat kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas semester dasar tahun pelajaran 2020-2021 meningkat dapat terlihat dari ketuntasan siswa berdasarkan hasil belajar. Model pembelajaran inquiry terbimbing dapat juga meningkatkan aktivitas belajar subtema sistem peredaran darahku sehat kelas 5 SD Negeri 3 Ngetas semester dasar tahun pelajaran 2020-2021. Nah, berikut saya tampilkan contoh pembelajaran daring yang saya lakukan dalam menggunakan inquiry terbimbing. Mari kita simak bersama. Apakah terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ikuti arangan Ibu Sud. Yuk, berkibarlah bendera. Ibu akan mengingatkan sekarang masa pandemi ya. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan 3M. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti anak-anak Ibu minta untuk menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya. Ini Ibu ada sebuah bacaan. Kemudian sekarang coba lihat kalimatnya. Nah, kira-kira Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang. Sekarang coba Saya cepat tinggi. diskusikan Gimana? yang saya akan bilik kiri atas. Silakan. Yo, HP-nya diletakkan dulu selama 3 menit. Terima kasih. Jika sudah, sekarang coba hitung denyut nadinya dan diskusikan dengan temanmu lewat WhatsApp. 15. Belakangnya I. Berarti ini 5. Ketiga dan keempat. Nah, sekarang kemudian videonya kirimkan ke Bu Guru sistem peredaran darah dalam membuat kalian dapat demikian video yang saya tayangkan adalah contoh pembelajaran menggunakan inquiry terbimbing. Nah, yang selanjutnya dari penelitian yang saya lakukan ada saran dan juga saran yaitu yang pertama untuk guru sebagai pendidik yang berhadapan secara langsung dengan siswa di sekolah untuk lebih variatif dalam pemilihan model pembelajaran. Dengan itu siswa akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang dilaksanakan. Dan apabila ingin meningkatkan hasil belajar siswa, maka inquiry terbimbing perlu dicoba. Yang kedua, untuk kepala sekolah yang berkedudukan sebagai pemimpin di sekolah, diupayakan untuk selalu memantau perkembangan pembelajaran di sekolah demi keberhasilan sekolah, khususnya terkait motivasi dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, peneliti lain diharapkan terdorong untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut. Penelitian berikutnya diharapkan akan dapat lebih baik. Demikian yang tentang Demikian yang saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Semua, kami persilahkan. Ayo, Mbak, ada yang nanggapi? Izin bertanya, Bu. Oh iya. Untuk PTK yang Ibu lakukan dalam pengambilan penilaian menggunakan apa, Bu? Untuk penilaian karena PTK Untuk evaluasinya. Oh iya, terima kasih Ibu Susi Ana. Untuk PTK yang saya lakukan ini kan saya angkat hasil belajar. Oke. Yang saya angkat hasil belajar, maka untuk penilaian yang saya lakukan adalah evaluasi. Jadi yang saya angkat adalah hasil belajar, kemudian yang saya lakukan untuk pengumpulan data adalah evaluasi hasil belajar siswa. Adapun untuk pendukungnya adalah observasi tentang keaktifan, namun karena itu tidak saya angkat dalam judul, jadi saya lampirkan namun tidak saya bahas dalam PTK saya. Begitu Ibu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu.
Monggo yang lain. Izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo Bu Ati Lestari. Kelebihan untuk model inquiry terbimbing ini apa ya, Bu? Oh iya. Kelebihan dan kelemahannya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Ati Lestari. Untuk kelebihan inquiry terbimbing ini, karena inquiry kan intinya adalah dia menemukan sendiri. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, kemudian anak diminta atau dituntut untuk bisa menemukan sendiri. Jadi keuntungannya adalah siswa nanti diharapkan untuk lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Kan dalam kebanyakan guru itu biasanya kan ceramah atau apalagi dalam pembelajaran daring kan sulit sekali untuk bagaimana siswa itu aktif. Namun dengan inquiry ini kita yang memacu siswa untuk bisa menemukan sendiri sehingga nanti keaktifan siswa untuk bisa lebih baik daripada biasanya. Begitu. Untuk kelemahannya biasanya karena inquiry terbimbing itu ada diskusi dan lain sebagainya, jadi mungkin dalam kegiatan daring perlu ada forum khusus atau menyediakan forum khusus untuk memfasilitasi siswa dalam kegiatan diskusi, misalnya ya, grup atau Google Meet atau bagaimana untuk siswa dapat berdiskusi atau menemukan sendiri, itu perlu ada forum yang khusus untuk diskusi. Begitu Bu Ati Lestari. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Terima kasih sekali Bu Ati Lestari. Oh iya, Pak Joko, silakan. Ini kan kita pakai kurikulum kurikulum nasional kurikulum 2013 nggih. Penilaian yang kita nilai itu kan aspek pengetahuan, keterampilan dan juga sikap nggih. Ya. Untuk pengambilan PTK itu bagaimana Bu? Tadi maaf kurang jelas tadi. Oh iya. Pas Bu Susiana tanya tidak menyimak. Oh nggih. Yang ditanyakan maksudnya tentang penilaiannya. Penilaiannya itu digabung, yang diambil itu digabung atau bagaimana itu tiga aspek itu? Oh, ketiga aspek itu iya, saya gabung menjadi satu, misalnya tentang pengetahuan, kemudian tadi kan ada membaca, kemudian ada menggambar, jadi ketiga itu saya gabung menjadi satu di rata-rata, kemudian saya gabung menjadi satu, begitu Pak. Kemudian untuk aktivitas belajar itu saya observasi. Selain itu juga ada angket. Anak mengisi angket, juga ada observasi, ada lembar observasinya. Begitu Pak Joko. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Boleh lagi Bu? Oh iya, silakan Pak Joko. Ini kan ketika daring, bagaimana kesulitan dan cara mengatasinya, bisa berbagi pada kami, gitu Bu. Terima kasih Pak Joko. Memang perlu kita ada tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring ini, terutama dalam hal fasilitas. Nah, kita perlu menyiapkan, tentu ada tantangan pada umumnya, sinyal, tentang sinyal. Jadi siswa harus pada sinyal yang baik untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi kalau bagi anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, saya juga blended. Jadi perlu saya ada kunjungan ke rumah agar bisa semuanya terfasilitasi. Tapi bagi yang bisa, sebagian besar alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, ulangan menggunakan Google Form. Alhamdulillah dengan seringnya kita melakukan interaksi dengan online, anak-anak alhamdulillah sudah terbiasa. Namun ada beberapa anak memang yang terkendala sinyal atau kadang ada juga yang HP-nya dibawa oleh orang tua. Kita tidak boleh mengabaikan pada beberapa bagian anak tersebut. Jadi kita harus
bisa memfasilitasi semuanya. Jadi blended learning kadang memfasilitasi anak bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring perlu diadakan misalnya kunjungan rumah atau penugasan yang lain. Begitu Pak Joko. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ada yang lain Bapak Ibu? Jika tidak ada, terima kasih sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu. Monggo. Jadi sami-sami Bu. Sugeng melanjutkan aktivitas yang lain. Mohon maaf tadi saya tergesa-gesa dan ada kendala teknis. Nuwun, monggo. Jadi Apa? Cek tangan. Stop sik. Saya stop. Stop dulu. Stop rekaman sik ya Pak. Skip.